Mengenal delik makar yang mengancam Bupati Meranti buntut semprot Kemenku Iblis. Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kini menuai ragam konsekuensi atas luapan emosinya terhadap pihak Kementerian Keuangan terkait polemik dana bagi hasil minyak daerah. Adapun Adil bahkan sempat menyinggung bahwa dirinya mengancam akan angkat senjata dan Kabupaten Meranti akan bergabung ke negara tetangga yang disinyalir adalah Malaysia. Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrim, ucap Adil dalam rapat koordinasi pengelolaan pendapatan belanja daerah di Pekanbaru, Riau pada Kamis 9 Desember 2022. Ucapan ekstrim yang keluar dari mulut Bupati Meranti tersebut sontak menuai konsekuensi dari teguran hingga potensi delik pidana makar. Terkait dengan teguran, sosok Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian melayangkan teguran lisan via Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangannya tertulis pada Selasa 13 Desember 2022. Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawan. Ucapnya dikutip dari batamnews.co.id jaringan suara.com Selasa 13 Desember 2022. Terkait dengan ancaman pidana makar, hal itu disampaikan oleh pengamat pertahanan, keamanan, dan intelijen Susaning Tias Kertopati. Sebaiknya berhati-hati jika masuk ranah kedaulatan RI. Ungkapan bahwa Menteri Meranti dikasihkan ke negara tetangga dan mau angkat senjata itu dikhawatirkan bisa masuk dalam ranah makar. Tegasnya melansir wartaekonomi.com jaringan suara.com. Berkaca dari peringatan Susaning Tias bahwa ucapan Bupati Meranti berpotensi berujung delik makar lantaran mengucapkan bahwa dirinya akan mengangkat senjata dan membelot ke negara tetangga. Adapun delik makar tersebut berarti mengancam Bupati Meranti dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maupun denda. Lantas timbul pertanyaan, seperti bagaimana delik makar diatur dalam perundang-undangan? Delik makar diatur dalam pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ayat 1 dalam pasal tersebut menjelaskan pidana yang diberikan dari perbuatan makar sebagai berikut. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pada ayat 2 pasal 107 KUHP juga menjelaskan hukuman pidana yang diberikan kepada sosok yang memimpin upaya makar berupa ancaman pidana kurungan penjara hingga seumur hidup. Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun, bunyi pasal 107 KUHP ayat 2. KUHP yang baru disarikan dari RKUHP juga mengatur pidana makar demikian, setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan dan atau mengambil alih pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.